Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarram akhuna ustadzuna Dr. Ki Haji Hamdi Abdillah wa Dr. Ki Haji Muhyiddin wa ustadzuna Ki Haji Dadan Zainal Muttaqin, para alim asatid Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa, mahasiswi, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita dapat menyambung kajian kita pada malam ini, kitab Al-Hikam lil Imam Ibn Athaillah Sakandari, yaitu hikmah-hikmah karya seorang Sultanul Arifin wa al-mutahaqqiqin al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan alhamdulillah juga kita tidak sempat libur ya, meskipun bulan kemarin kita majukan karena ada rencana keberangkatan haji waktu itu, dan alhamdulillah pada bulan ini kita bisa mengisi di jadwal yang biasa, yaitu di minggu ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hukukun fil awqati yumkin qada'uha wa hukukul awqati la yumkin qada'uha. إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد فكيف تقضى فيه حق غيره وأنت لم تقضي حق الله فيه. Ini hikmah yang sangat berharga sekali ya. Kalau kita sering mendengar waktu adalah uang katanya ya. Waktu adalah uang, tetapi orang sufi memandang bahwa waktu adalah Tuhan ya. La tasubbud dahra fa inna dahra huwallah. Nabi mengatakan jangan menggerutui waktu, jangan menyesali, mencaci waktu, karena waktu adalah Tuhan. Fa inna dahra huwallah. Dan detailnya lagi, waktu adalah semua kehidupan kita. Karena para mutahaqqiqin, para aulia menjelaskan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini durasinya sebentar ya, hanya satu waktu ya, satu waktu, durasinya satu napas. Seperti kita mengeluarkan napas, itu hidup
Tapi kalau kita tarik lagi, mati. Nah, kalau Allah enggak balikin lagi tuh napas, udah. Nah, waktu yang terakhir tadi disebut ajalun. Ajalun adalah waktu yang terakhir. Maka dikatakan la mauta illa bil ajal. Mati itu adalah karena waktunya habis. Karena ajal itu waktu terakhir. Jadi kalau kita narik napas lalu masih keluar lagi, nah, maka waktu yang sebelum akhir tadi ya, disebut ajil, ajal, ain pakai ain. Maka ajilan disebut dunia, kalau ajilan itu disebut akhirat sudah. Maka lihat roda itu juga disebut agalah karena ya bulat berputar, satu setengah putar lagi, setengah lagi betul. Jadi hidup ini memang hanya satu nafas. Imam Ali juga mengatakan ad-dunya nafasun wahidatun. Namun selama Allah kembalikan nafas, masa kita masih hidup. Jadi kita mati hidup itu setiap saat. Ada dan tidak ada itu setiap saat. Tidak ada, tidak ada, dan itulah kita disebut hadisun, selalu baru. Dan setiap saat itu tidak sama. Maka orang ngebuang waktu itu ngebuang semua kehidupannya dan nggak bisa diganti. Waktunya nggak bisa diganti. Ya. Maka madarut thariq. Apa madarut thariq itu? Atau madarus sufi atau madarul murid au salik. Apa madar itu? Poros apa? Poros. Ya. Sentral ya. Artinya orang yang sedang bertasawuf itu sebetulnya yang dikejar apa? Adalah mengisi agar waktunya dapat memenuhi hak Allah. Itu saja. Karena waktu itu adalah kemunculan makhluk, dan kemunculan makhluk itu adalah penjelmaan sifat Allah, dan di dalamnya terdapat perintah yang harus kita penuhi hak Allah itu. Sekarang kalau hidup itu cuma sebentar, apa yang paling apa ya? Yang paling yang paling memenuhi hak Allah kita bayar di waktu yang sebentar itu. Kalau sholat 4 rakaat perlu berapa kali napas, sedangkan hidup kita cuma senapas. Apa yang perbuatan apa begitu yang paling dapat memenuhi hak Allah? Kita dimunculkan ya, adalah Allah ingin menunjukkan bahwa aku Tuhan, penuhi hak aku. Nah, orang sufi menemukan kuncinya bahwa ibadah yang paling tepat sesuai dengan hak Tuhan yaitu mengingatnya. Ya, ingat. Nah, sholat itu sebelum dia menjadi orang ingat, itu adalah latihan untuk ingat. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Atau orang haji, fadhkurullaha fi masyaril haram. Ayyaman ma'dudat. Di hari-hari berbilang di musim haji di sekitar Masjidil Haram. Itu zikir. Tawaf ya bentuk zikir, sa'i bentuk zikir semua. Jadi ketika orang melakukan itu hanya jasad tidak zikir, ya ini namanya hak yang ditunaikan di dalam waktu. Ya, salat kan auqat, kita mauquta, ya.
waktu yang ditetapkan. Gitu. Nah mungkin hak di dalam waktu bisa dipenuhi. Contoh, subuh itu jam 4:30, tapi kita bangun jam 7. Sholat subuhnya bisa kita bayar di situ, tapi jam 4:30-nya gimana ngulangnya? Maka waktu nggak bisa diganti, tapi hak waktu bisa diganti. Nah maka orang bertasawuf, orang yang sentralnya bagaimana agar dia mengisi waktu itu dalam memenuhi hak Allah, yaitu ingat. Ingat itu bukan zikir lisan. Zikir lisan dengan lidah bagian dari anggota tubuh, dan apabila dilakukan maka dia memerlukan beberapa waktu. La ilaha illallah, berapa waktu tuh? Nggak ingat lagi sama Allahnya, kan gitu. Nah ini adalah amalan zahir yang ada pahalanya, bukan ingat dia, bukan. Tapi zikir yang di tasawuf adalah ingat. Dan ingat itu seperti cahaya, lebih cepat dari waktu. Itu. Nah itu yang dikejar. Ya, makanya orang sufi ahli zikir bukan ahli illallah, la ilah, bukan. Ya, tetapi ahli yang menenteramkan, itu adalah ingat yang di hati itu. Ya. Kita habis zikir di majelis, beribu-ribu zikir, keluar berantem. Ya. Udah gitu ngerasa lagi dekat sama Allah. Ya. Tidak, itu madarul tariq, itu adalah al-waqtu. Madarus salik, madarul arif, itu adalah al-waqt. Ya. Ada yang diumpamakan oleh ulama menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi bahwa ad-dunya zillun zailun, katanya. Dunia itu bayangan yang hilang, seret baru. Nah, sehingga para arifin itu merasakan kebaharuan dia. Itu sebab dia boleh melupakan apapun yang sudah berlalu, dan dia tidak dibebankan untuk apa yang akan datang, karena hidup itu hanya sekarang aja dan terdiri dari jutaan sekarang. Dan sekarang itu harus ingat Allah, dan itulah penjagaan Allah kepada seorang hambanya yang ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang namanya nyesel, itu nggak ada. Apa yang perlu disesal? Semuanya jelmaan Allah waktu itu. Ya, yang dijelmakan adalah ya makhluknya ini, suratuhu. Innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Jadi yang dikejar oleh mereka orang sufi dengan metodanya, zikir metodanya, mujahadah metodanya, puasa itu bagaimana? Ya, membangun hati yang ingat, dan hati baru ingat kalau penuh dengan sifat-sifat mulia yang disebut maqamat ya, rabbaniyah. Maka bagi dia, itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syadzili, kalau aku lupa Allah sedetik saja rasanya kafir. Ada rasanya itu, kita nggak ada rasanya. Kalau belum berbuat dosa besar belum kerasa kafir kita, belum. Itu kayak masih ngitung-ngitung, wah amal kita banyak, sedekah kita banyak. Ya, impas, umroh kayak hilang katanya, kan gitu. Makanya pergi haji terus, yang ngapus dosa. Nah itu namanya sama Allah bisnis. Ya, ini banyak ibadah, dosanya hilang. Ya, dan orang sufi memandang itu makin berdosa. Ya, makin berdosa. Nah ini Imam Ibnu Arabi itu menulis satu risalah, nama risalahnya Risalatul An, katanya. Al-an, anin wahid, anin itu sama dengan waktu. Risalatul An. Di situ menjelaskan inti daripada apa yang ingin dicapai oleh seorang dalam bertasawuf, bertarekat adalah bagaimana memenuhi hak Allah di waktu itu. Nah ini hikmah secara mendalamnya adalah
ke sana. Beliau mengatakan hukukun fil awqat, hak-hak di dalam waktu yumkin qada'uha, mungkin dibayar kalau kelewat. Wa hukukul awqat la yumkin qada'uha. Tapi waktu, kita dikasih umur 60 tahun. Tahun itu kan 12 bulan. Bulan itu kan 30 hari. Hari itu kan 24 jam. Jam itu kan 60 menit. Menit itu kan 60 detik. Nah, hidup itu sedetik sebetulnya. Nah, detik-detik yang kita biarkan tanpa kita penuhi hak Allah yang telah menjuhurkan kita, menjelmakan kita, melahirkan kita, itu enggak terbayar. Dengan sholat enggak terbayar. Terbayarnya dengan mengingatnya setiap saat. Nah, itu yang waktu itu yang nggak bisa dikodok kalau kelewat. Coba kalau kita hitung, kita umur berapa? Ya. Bapak Kiai ini umurnya udah 59 kali udah. Belum. 59 berapa detik tuh? Nah, ingat itu sedetik. Jika orang mampu ingat sedetik, maka dia ingat 24 jam. Ya, karena yang membuat ingat itu bukan kita, Allah. Jika kita jelmaan ingatnya, maka dia 24 jam itu ingat dan selamanya ingat. Makanya Nabi mau tidur doanya apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Begitu bangun connect lagi, alhamdulillahillazi ahyana. Lah kita mah bangun tidur apa buaya udah. Ya, loadingnya lama baru. Ya. Sholat subuh masih ngelanggut baik itu masih loading. Boro-boro. Nah ini at-tasawuf. Itulah maka yang disebut oleh mereka qalbus sufi khalidun. Ya, jiwa orang sufi itu abadi. Karena hidup. Dan jiwa yang hidup. Saya beritahu sesuatu yang paling sangat krusial dalam tasawuf, memandang manusia. Manusia terdiri dari jasad dan ruh. Oke? Dan jasad kita ini adalah sama dengan binatang. Ruh itu ada dua, ada ruh jasad, ada ruh rohani. Oke? Ada ruh jasmani, ada ruh ruhani. Nah, binatang nggak ada, dia hanya ruh jasmani, tidak punya ruh ruhani. Ruh ruhani ini tempat nerima agama, iman, taklid, mahabbatullah, dan tempat nerima akhlak, sifat-sifat mulia Allah yang Allah berikan ke dalam diri kita. Itu ruh. Nah, manusia dimuliakan dengan ruh ini. Artinya bahwa jasad yang punya ruh kehidupan, kalau dicabut ruh rohani, jasad nggak hidup, ikut mati. Ya. Itu karomna bani Adam, takrimnya kepada Allah itu dimuliakan oleh Allah dengan nur robbani, ruh dimasukin ke dalam tubuh, hidup. Kalau dicabut ruh rohaninya, mati. Kalau dicabut ruh rohaninya enggak mati, kita itu binatang bener. Fahuwa kal an'am bal adall, kata Al-Quran. Dia itu binatang bener, bahkan lebih kacau. Nah, orang nolak saja kebenaran, nolak saja agama, binatang, nggak merasa dia. Ya. Kita ini semua ada ilmu ngaji, nggak ketahan kan ngelawan kebinatangan kita. Gitu. Nah, begitu dicabut ruh rohaninya, mati semua. Ya. Dan itulah namanya insaniyah. Manusia lebih mahal insaniyah itu daripada islamiyah. Karena insaniyah adalah hakikat ilahiyah. Nah, itulah kenapa orang sufi ya, mengedepankan insaniyah daripada islamiyah. Bukan meremehkan syariat. Nah, orang membaca
pikra-pikra sufi ini, insaniyah didahulukan dari Islamiyah, meremehkan syariat. Nah, itu kacaunya. Karena dia melihat itu seperti sebuah filsafat. Gitu. Bukan sebuah hakikat robbaniyah, hakikat ketuhanan. Nah, inilah orang pentingnya bertasawuf. Ya. Lagi orang mentang-mentang mengamalkan tarekat, apa bilang ngaji mulu, ya, tarekat mah zikir. Ya. Ya, itu yang apa ya? Yang sedang kita salin generasi begitu itu. Ya. Berubah udah nggak bisa Pak disalin. Salin bagusan. Alimat mat gitu, yang udah. Baik. Izmamin waktin yaridu. Coba. Karena tidaklah setiap waktu yang datang illa melainkan walillahi, Allah memiliki, alaika fihi, ya, memiliki yang dibebankan ke atas kamu di waktu yang Allah terbitkan itu, hakun jadidun, baru. Jangan mikirinnya udah terjadi. Dan nggak bisa kita itu melupakan yang lalu, nggak bisa, kecuali dengan kesempurnaan jiwa. Karena dia bukan menyaksikan, artinya itu mereka disebut menyaksikan, merasakan tahakkuk kebaruan itu. Nah, maka mereka selalu gairah setiap saat. Kenapa? Baru terus. Maka orang sufi selalu mengumpamakannya pengantin baru dengan pengantin lama. Itu bukan kata saya, orang sufi. Coba pengantin baru kan baru terus. Pengantin lama udah lungset terus. Itu. Itu diumpamakan seperti itu, coba. Segernya itu. Nah, kan yang lama-lama kan udah nggak seger udah. Coba. Izma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi hakun jadidun. Ya, hak yang apa? Baru. Wa amrun akidun. Dan perintah yang pasti, nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari. Sakit, ditahan bisa. Bangkrut, nggak bisa ditahan. Ya, kita tinggal nunggu waktu selanjutnya. Allah jelmakannya bangkrut apa selesai. Nah, udah nggak bisa dirubah. Apa yang mau dirubah? Ya. Karena waktu terus berjalan, baru. Dan setiap waktu turun, ya, itu kehendak Allah. Apa ya, kan banyak sifatnya Allah. Mati, hidup, ya, sukses, ya, lapang, sempit, bahaya, selamat, sudah. Dan yang kita saksikan, yang kita saksikan artinya yang menjadi tujuan hidup kita, menyaksikan kehendak Allah pada setiap hidup kita. Apa? Itulah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa itu. Lah pakai mau nanya, kita mau ngapain ya hidup? Lah mau ngapain? Dan kita perlu kepada Allah untuk, ya, mendapatkan pertolongan dari Allah. Coba di dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhannya waktu pagi. Allah kan? Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Kan Allah dua-duanya. Berlindung kepada Allah dari Allah. Dan itulah hidup kita. Siapa yang mau diseselin? Kita bangkrut karena ada yang jahatin, itu Allah bikin sebabnya. Coba kalau kita bangkrut nggak ada sebabnya, gila, ya, gila. Pas ada sebabnya, ya, kan ada setannya, kan ada contohnya Korun, ada contohnya Abu Jahal, kan? Ya.
Nah ini izma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadidun wa amrun akid. Nah, ruh tadi itu, ruh rohani itu enggak ada jenis kelaminnya. Mau laki mau perempuan sama. Ya katakanlah dalam Islam dijelaskan bahwa perempuan emosionalnya lebih dominan. Kalau mau seimbang, ruh rohaninya itu sempurnakan. Laki-laki kayaknya akalnya dominan. Jika mau sempurna, ruh rohaninya diseimbangkan. Ya. Jadi nggak bisa. Wah, emang laki-laki mah begitu, emang perempuan begitu, nggak bisa. Sebagai orang Islam nggak aci. Ya. Karena ada hakikat robbaniyah. Gitu. Misal begini, misalnya suami istri, perempuan mah katanya ahli sejarah, kata Ustadz siapa tuh? As'ad. Yang udah diungkit-ungkit begitu. Kalau ada akhlak enggak? Kalau akhlaknya baik enggak? Nah, laki-laki enggak bakal ngungkit kesalahan istrinya dulu. Kalau akhlaknya buruk ngungkit. Yang terjadi di dalam kehidupan ungkat-ungkit. Nah, karena ya, perlu keseimbangan rohani itu. Ya. Jadi nggak ada jenis kelaminnya rohani itu. Makanya saya ngelihat YouTube, mau aja laki-laki itu ya, ada sorry laki-laki, sorry terus lembang perempuan, sorry itu pendidikan tidak betul. Ya, ada akhlak. Ya, Nabi mengatakan naqisatu aqlin katanya. Itu. Baik. Nah ini pakai patak difihi haqqa ghairi. Bagaimana kamu di waktu itu dapat memenuhi hak selain Allah? Wa anta lam taqdi haqqallahi fi haqqallahi fi. Tetapi hak Allah tidak dipenuhi. Ingat, kita sholat untuk kepentingan kita. Ya. Untuk kepentingan kita agar membantu kita membangun rohani ya, untuk bisa mengingat Allah itu. Nah kalau nggak sholat ya udah nggak ada upaya apa-apa. Disuruh puasa, disuruh zikir lafaz illallah la ilah, itu mesti ada hadapnya tadi, madarnya itu, porosnya apa, tujuan intinya adalah waktu. Maka Nabi mengatakan la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan meremehkan waktu. Dia, Allah itu waktu. Ya. Sehingga mereka mengatakan tajallallahu bizatihi min zatihi li zatihi gitu ya. Ya, Allah tajalli dengan dirinya, dari dirinya dan untuk dirinya. Seperti saya mengumpamakannya begini mudahnya, seperti orang ngaca. Kalau kita punya jerawat di sini misal, kita mau ngaca, maka pergi ke cermin, oke? Yang kita bawa ke depan cermin muka orang lain apa muka kita? Iyalah, muka kita. Jadi kita menjelmakan diri kita di kaca, iya toh? Dengan kita bawa, dan yang kita tampakkan dari siapa? Dari muka orang lain apa dari muka kita? Dari muka kita, dan kita bercermin untuk siapa? Nah iya masa? Oh, itu. Dan makhluk itulah yang muncul di dalam cermin. Perumpamaannya, Tuhannya adalah yang bercermin itu. Siapa yang, coba, kalau kamu berhadapan dengan saya, yang ngelihat saya siapa?
yang di hadapan. Oke? Sekarang kamu berdiri di depan kaca. Yang ngelihat pipi ini siapa? Orang yang di depan kaca kan? Sebetulnya yang ngelihat siapa? Kita. Dan itulah semua dari Allah. Dan ketelitian memahami Allah di waktu, dia akan mencapai ya, satu zauk, satu perasaan seperti bercermin dia dengan Allah. Itu sebab ketika orang sufi mendengar Nabi mengatakan al-mu'min mir'atu akhihi, akhihi kan mu'min, al-mu'min mir'atul mu'min, diganti oleh redaksinya. Akhirnya apa? Dia bilang apa? Ar-rabbu mir'atu abdi. Karena Allah punya sifat mukmin, kita punya sifat itu tafsir Isyari namanya. Dan punya kebenaran, ya, punya kebenaran. Ya. Nah, iman itu nggak akan kuat kalau bukan dari ruhani. Yang selama ini kita anut itu iman pikiran, ya, logika, yang disebut ideologi. Itu sebab kudu diisi banyak ilmu agama. Kalau sedikit lemah. Nah, orang bertarekat sedang berzikir, mengucapkan lidah, belum ada mendapatkan asrar anwar, udah kagak ngaji, goblok, ya, nggak bisa mencapai apa-apa, nggak bakal bisa makrifat. Dikira makrifat tanpa ilmu. Ya. Cuman dia mengamalkan amalan yang pada hakikatnya keluar dari jiwa aulia, tapi yang dia amalkan adalah alfaznya. Maka disebut mudah-mudahan berkah. Ya, berhenti di situ. Bukan syuhud dan ma'rifat. Baik. Nah. Ini gara-gara haji kacau jadi begini. Baik, kita teruskan. Wa qala radhiyallahu an, ma fataka min umrika la iwada lahu. Coba. Umur yang luput darimu, yang hilang, itu nggak ada gantinya. Ya, kita orang mati dihitung dari tahun kan. Telah meninggal umur 64, padahal tadi tahun itu adalah 12 bulan, bulan adalah ya, terus nah, waktu yang sebenarnya yang punya diri, ya, kalau tadi nama kumpulan seperti ya, semua menunjukkan ketunggalan Tuhan, seperti angka, ya, saya sering mengulang-ulang itu, ya, maaf, ya, jawab saja, ya, saya tahu artinya ini satu gitu, tapi jawab aja, ini berapa? Satu. Ini ya. Dua itu ada dalam pikiran Anda, yang Anda saksikan dua itu nggak ada, yang ada satu dua kali. Gitu. Gini? Ya. Nah, ini? Ya. Kita itu umpama bilangan, 2, 3 nggak ada, yang ada adalah ya, satu. Itulah sifat-sifat Allah. Sifat. Sekarang saya tanya, satu itu berapa? 2. Loh, itu 2. Satu berapa? Kok? Lah iya. Kan menjelaskan tentang Tuhan. Begitu juga waktu. Waktu itu cuma sekali, kita hidup cuma sekali, tapi diulang-ulang, tikrarul wahid. Diulang satu. Nah, seorang sufi disebut mutahakkik. Mutahakkik itu apa? Dia merasakan hakikat ketunggalan Allah itu dalam wujud dan bilangan. Itu satu saja. Maka boleh jadi kata mereka, aku maksiat Allah ampunkan, tapi aku lupa gimana minta ampunnya. Sakit mereka hatinya kalau lupa Allah. Kenapa? Karena Allah yang ngasih ingat, dicabut ingatnya. Ulah. Kalau salat bisa dikodok, bisa minta maaf. Karena Allah ciptakan dosa untuk diampuni. Nah, disitulah orang sufi ya
Betapa tolerannya kepada ahli dosa. Bahkan dia mengatakan ini lebih baik daripada orang yang ibadah sombong merasa bahwa dia soleh. Itu bukannya bahasa dakwah, itu bahasa hakikat. Itu bukan basa-basi, bukan. Itu hakiki. Ma fataka min umrika la iwadalahu. Umur yang luput darimu itu nggak ada gantinya. Wa ma hasala laka minhu la qimata laha. Nah, apa yang diperoleh dari waktu yang luput itu nggak ada kimahnya. Jadi umur yang lewat sudah tidak bisa diganti. Kalau isinya bisa diganti. Kita makan apabila sholat subuh lewat jam 9 sholat selesai, ya Allah saya bayar, udah. Lo bayar apaan? Ya. Makanya di dalam ulama fikih ada ikhtilaf, apakah wajib qada? Ada yang mengatakan, terutama mazhab Az-Zahiri itu, lo jangan qada, udah lewat sembahyang apa lo? Kenapa? Karena waktu jam 9 ada hak lain yang perlu dipenuhin. Hak itu waktu itu lah, kenapa diseling, digeser sama waktu yang udah kelewat lah dianya gitu. Ya. Itu sebab Al-Imam Ibn Arabi mazhab fikihnya Zahiri itu. Maka ada dalam hadis, ma min sa'atin ta'ti 'alal abdi la yadhkurullaha fiha illa kanat 'alaihi hasratun wa nadamah, katanya. Sa'ah ini lebih lebar dari waktu. Ya. Sa'ah itu lebih lebar dari waktu. Sa'ah itu mungkin 100 kali waktu, ya mungkin. Nah, kita ini nih duduk dalam satu pekerjaan ngaji berapa jam? Katakan 2 jam, berapa detik tuh? Ini 2 jam disebut sa'ah. Ya kalau ngajinya bentaran, sa'ahnya ya segitu. Ya. Nonton bola sa'ahnya kebanyakan, pas ngaji sa'ahnya sedikitan gitu. Ya. Itu jika urusan pahala. Nah, kata Nabi, ma min sa'atin ta'ti 'alal abdi, tuh. Tidak adalah waktu yang datang. Waktu itu datang kepada kita karena kita penjelmaan waktu kan datang kepada kita. Enggak ingat Allah, enggak membayar hak Allah yang menjelmakan kamu itu. Yang ada hanyalah penyesalan, kekecewaan dan kerugian dan penyesalan. Dan itu dinyatakan dalam hadis lain, orang di surga enggak ada yang disesali kecuali banyak waktu yang lupa Allah. Kirain di surga udah enggak ada nyeselnya. Apa? Enggak ingat Allah di dunia. Banyak ingatnya sholat doang, sholat kayak orang kan gitu. Kita sholat berapa menit? Paling lama sholat berapa menit? Berapa? 5 menit deh ya. Kelamaan 2 menit gitu. Ya. Udah pelan bacaannya 5 menit kayak tarawih aja 30 rakaat. Cuman 15 menit coba itu. Ya. Kalau di luar sholat sejam kita bisa on tuh, ingat sholat 5 menit kagak mampu ingat itu. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bebannya berat banget kecuali orang yang hatinya sudah tunduk. Makanya habis sholat begitu salam lega nggak? Lega bener. Assalamualaikum. Makanya bintang film habis salam alhamdulillah, bukan astagfirullah. Suruh Nabi astagfirullah pakai alhamdulillah dia. Udah bebas. Udah dilepas bebannya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah. Merdeka ya Allah. Ya. Makanya Nabi nyuruhnya apa? Assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Susah ya tadi ingat katanya gitu. Istighfar. Kita mah assalamualaikumnya kanan yang
belum sempat kiri udah lari bae udah. Allah. Ya. Nah disitulah orang-orang sufi bicara tentang adab kepada Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, ini udah lain pembahasannya ya. Ada keterangan dalam asar katanya, nanti kita di akhirat itu, di hari kiamat itu divisualkan amal kita itu ya. Dan keterangan para ulama tentang durasi waktu di akhirat itu lebih lama. Katakanlah saat tadi kita sebut detik, sedetik akhirat itu mereka mengatakannya 100 tahun di sini gitu. Itu sebab pegelaran visual waktu-waktu kita di dunia itu bentaran-bentaran set gitu. Sedetik sana udah selesai. Lah enggak 100 tahun kan umur kita. Udah selesai, udah kelihatan. Nah, visualnya dalam bentuk gambar. Nah, kalau itu waktu kotak kita lihat ada 1 juta kotak yang nggak ada isinya, dikit doang yang lain kosong, itu langsung malu. Banyak banget kosong, nggak muncul visualnya. Ya. Yang ada kalau umpama daun mah warnanya hijau, itu malah layu udah kering gitu. Dipaksa itu sembayang diajak-ajak orang baik kan gitu. Ya. Itu sebab sampai dalam hadis orang di majelis zikir, kata malaikat, itu di majelis zikir ada orang yang kejebak begitu. Niatnya maka gak zikir, cuman kirain kumpul mau makan berkat, gak tahu zikir, wajib dia. Ya. Kata Allah, itu juga ya, diampun dosanya, mendapat rahmatnya. Karena untuk memuliakan, ya, menjelaskan mulianya zikir di hati itu. Nah, maka orang sufi sering mengumpamakan orang cinta, karena orang cinta itulah orang yang ingat. Ya, orang yang cinta itu orang yang ingat. Nah, ingat itu seperti rindu begitu. Ya, ingat itu seperti rindu, karena rindu itu keluarnya dari cinta. Sehingga kalau kita keluar dari Allah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, maka man arafa rindu faqad arafa cinta. Ya. Tandanya cinta ya rindu itu, tandanya Allah ya orang itu. Nah, jika orang ada cinta maka dia ingat Allah. Baik. Ini yang berikutnya, ini temanya lain ya. Ma ahbabta syai'an qala radhiyallahu illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan kamu akan menjadi hamba sesuatu itu. Ya. Man ahabba syai'an fa huwa abduh, katanya. Karena ada penjelasan lain. Di dalam surat Fatihah itu ada ungkapan begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ibadah. Ya, hanya kepadamu ibadah. Nah, sekarang ibadah itu apa? Man ahabba syai'an fa huwa abdu. Ibadah itu adalah jelmaan cinta. Itu. Maka ibadah adalah cinta.
Kita kalau nggak cinta sama Allah, bukan Allah yang kita sembah, berbuat baik pengen dilihat orang, pengen ada balasannya, pengen ada cinta nggak ada balasan. Ya. Orang menikah suami istri masing-masing melakukan kebaikan karena cinta, nggak ada balasannya, nggak ada. Makanya begitu bapak-bapak ini kawin lagi, marah ibu-ibu lah, buset deh, gue dibalas air tuba katanya gitu. Diungkit terus, gue bagaimana ya, kagak sabar saya bang, saya udah gede banget sama abang dari awal sebenarnya, makan gitu ya. Itu semuanya jasmani, hawa, kecuali ruhania baru. Memang saya melakukan kebaikan untuk kamu bang, sorry ya, kan gak ada yang begitu. Kenapa? Jasadnya masih ada gitu, bukan malaikat. Dan disitulah pahalanya melawan nafsu itu, melawan diri itulah selain Allahnya. Nah, maka perlu cinta. Cinta itu keluar dari rohani yang penuh dengan sifat-sifat mulia, akhlak, keluar cinta itu. Gitu. Nah, maka ma ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan iyyaka na'budu. Karena aku cinta kepadamu maka aku menyembahmu. Kemudian satu lagi, wa iyyaka nasta'in, tanpa bantuanmu saya tidak bisa menyembah. Maka Allah memberikan bantuan. Apa bantuannya? Akhlak itu. Dan kita perlu kepada akhlak. Karena apabila akhlak, maka orang sufi menyebutnya akhlak itu adalah inayah ilahiyah, pertolongan Tuhan. Dan kita perlu kepada akhlak. Apa? Sabar. Sholat perlu sabar. Menjalani semua kehendak Allah perlu sabar. Kita perlu Allah. Nasta'in, iyyaka nasta'in. Nah, apabila kita mendapatkan inayah, maka keluarlah cinta. Jadi al-isti'anah hiyal mahabbah, wal ibadah hiyal mahabbah. Maka ad-dinu hubbun, kata mereka akhirnya ya. Sehingga mereka melantunkan syair, agamamu sholat dan puasa, tapi agamaku adalah cinta, katanya gitu. Itu jangan disalahkan, jangan disalahpahamkan, harus runut penjelasannya. Nah, maka ini ma ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abda ya. Dan Allah tidak mau kamu menjadi hamba kepada selain Allah. Allah nggak mau kita menjadi hamba kepada selain Allah. Itu sebabnya ya, kalau kita melakukan apapun bukan untuk Allah, kita mendapatkan penderitaan. Kenapa? Karena Allah kasih penderitaan itu. Orang berantem dengan orang karena nyangkanya orang yang menjadi sebab dia bangkrut, menjadi sebab dia menderita, orang. Nah, rasa sakit yang dilalui dalam hidup itu Allah nyubit. Coba kata Allah, kalau lu melihat gua, itu dari gua, nerima, enak, gua kasih ridho, tentram, nyaman. Karena Allah nggak mau ada orang menyembah selain. Itulah maka di dalam tasawuf tujuannya adalah untuk mencapai sa'adatun abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Bukan berarti orang wali itu nggak ada musibahnya. Wah, banyakan dia. Ya, kita misalnya ketemu wali, kita bandingin banyakan mana diomelin bininya, banyakan dia, Pak. Ya, karena dia memenuhi semua keinginan rohani, sedangkan anak, istri, manusia yang diingini apa yang ingin dipenuhi? Emosional, ya, material. Sedangkan mereka semuanya mesti spiritual, selalu bertabrakan. Dan itu namanya bala. Asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Ya, enggak sama orang kan musibah itu. Nah, ini Allah la yuhibbu an takuna, Allah tidak mau engkau menjadi abdan li ghairihi, hamba selain Allah. Itu sebab kita selalu menderita.
Ya, kenapa? Karena kita menduakan Allah. Coba laki kalau udah punya bini lagi, itu di rumah bini tuanya menderita, Pak. Kenapa? Karena ada yang lain selain dia. Jelas perumpamaan itu. Begitu juga hidup kita, kecewa, merana, duka, lara, sengsara. Kepada siapa? Kepada selain Allah. Padahal yang melakukan hakikatnya semua Allah. Kenapa menderita? Karena ada selain aku, kata Allah. Coba kalau dia sudah tauhid, semuanya dari Allah. Mau 100 orang jahat kepada dia, semua dari Allah. Mereka memaafkan 100 orang itu. Ya. Tinggal ngomong laki lah, emang gua nikah lagi suruh siapa? Suruh Allah, gitu. Selesai kan? Gitu. Nggak ada ajarin tasawuf sih bininya, Pak. Ya. Masih dijawab sama bini, enakan lu tasawufnya, katanya gitu. Itu hidup begitu. Kenapa kita sakit? Allah yang ngasih sakit, memang siapa? Ya. Kita pulang-pulang gak dapat rezeki, ngamuk bini. Lah kan Allah bilang ngasih rezeki, Neng. Ya, abangnya malas, ya ongkoh itu mah. Itu. Jika semua lari ke Allah, selesai. Nah, yang lari ke Allah itu rohaninya. Kalau jasad enggak. Ya, ada penjelasan yang gamblang antara jasmani dan rohani, itu yang disebut al-insanul kamil itu. Taib. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Karena cintanya kepada selain Allah, maka hambanya selain Allah itu hamba harta, tahta, Toyota, wanita, senjata, semua hambanya ke situ. Makanya penderitaannya di situ. Ya. Dan itu divisualkan penderitaan itu di neraka. Siksa itu apa? Karena dia meninggalkan yang dicintainya. Orang takut mati karena ya, dia mencintai dunia. Kalau mencintai Allah malah nunggu kapan mati. Dan itulah, coba baca kisah-kisah para wali tentang memandang kematian. Dan di akhiratnya tidak ada siksa. Kenapa? Dia bertemu yang dicintainya. Nah, kita tersiksa itu visual dari penderitaan kita meninggalkan yang kita cintai di dunia. Sebetulnya itu. Ya. Maka di saat cinta itulah melakukan ibadah semuanya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada cinta, tidak benar. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.